Education purpose only, minta tolong untuk tidak disalahgunakan. Di video ini kita bakal bahas tentang gimana sih caranya crawl data Twitter berdasarkan lokasi. Ini aku habis post suatu blog di websiteku helmisatria.com. Teman-teman nanti bisa cek, nanti bakal ku attach di description. Ini baru banget ku post itu cara crawl data Twitter pakai lokasi, atau mungkin teman-teman udah sering dengar tentang geolocation, latitude, longitude, radius gitu ya. Nah itu yang bakal kita bahas di video ini. Again, ini alat Tweet Harvest, ini aku bikin untuk bantu teman-teman yang lagi skripsian, tesis, atau pokoknya untuk keperluan edukasi, minta tolong untuk nggak disalahgunakan ya. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya nggak susah sih buat crawl data dari Twitter, gak ada yang spesial. Berdasarkan lokasi, crawl data di Twitter menggunakan lokasi, itu tuh kita cukup pakai ini nih, geocode _2 kasih latitude, longitude, radius. Udah. Jadi contohnya kalau teman-teman pengen cari tentang PLTU gitu ya, karena lagi rame polusi, PLTU gitu ya, kita pengen crawl data Twitter tentang PLTU yang lokasinya di Bandung gitu. Nih, kita cari PLTU yang ada di Bandung gitu ya, yang di-tweet di Bandung. Nah, contohnya aku dibuka Google Maps gitu ya, terus cari Bandung, ini Bandung. Nah, terus diklik kanan aja nih, misalkan di sekitar Gedung Sate gitu ya. Klik kanan, nah itu tuh udah ada geolocation nih, ada latitude sama longitude, longitude. Ini diklik, itu tuh bakal disalin ke clipboard. Jadi kita bisa paste gitu. Nah, kalau kita buka Twitter, terus ke explore, nah ini kita bisa cari geocode _2 paste. Nah, ini spasinya kita hapus. Misalkan radiusnya, nah koma lagi, radiusnya misalkan 10 km gitu ya. Nah, di paling depan tambahin PLTU atau keyword yang kalian mau cari itu apa. Misalkan skripsinya tentang polusi, ya cari tentang polusi. Atau teman-teman pengen cari tentang presiden, atau Jokowi, Prabowo, apapun lah. Biasanya skripsian tentang itu ya. Nah, ini contohnya aku tentang PLTU. Ini di enter. Nah, udah, ini semua tweet itu harusnya tentang PLTU yang di-tweet di Bandung. Buat buktiinnya sebenarnya simpel aja sih. Kita buka beberapa ya. Nah, ini contohnya Wilawati, ini di Jakarta, tapi mungkin dia tweet di Bandung kali ya. Nggak tahu. Kita percaya aja sama Twitter ya. Ini nggak jelas geolocation-nya. Nah, ini di Bandung nih. Yang ini di Bandung, ini di Bandung juga, ini Bandung, apalagi kita random pick aja ya. Nah, ini di Bandung lagi, ini nggak tahu di mana. Nih, kota Bandung, Jawa Barat. Gitu. Jadi semua tweet yang penting ini nih, geocode _2, latitude, longitude, terus radiusnya berapa kilometer dari titik latitude longitude tadi gitu. Nah, pokoknya sebenarnya kira-kira aja sih. Misalkan teman-teman mau ini ya, di sini tuh ada penggaris setauku ya. Nah, ini ukur jarak. Nah, misalkan dari sini ke sini gitu. Nah, ini tuh berapa tuh? 5,3 km. Nah, 10 km radius berarti kan ya seginian lah. Nah, tuh segitu tuh. Nah, aku gak bisa gambar di Google Maps, jadi ya kurang lebih gitulah. Ngerti lah ya. Nah, ini 10 km tuh muter. Nah, itu 10 kilo gitu, itu radius. Nah, kalau mau dijauhin lagi, ya udah tambahin aja di sini lebih gede lagi. Misalkan 20 km atau 30. Ya lebih kecil, lebih akurat ke titik latitude longitude-nya. Dan ini mengikuti fiturnya Twitter ya. Nah, buat crawl datanya gimana? Nah, itu cara penggunaan search keyword-nya ya. Jadi search keyword-nya tuh ini. Jadi ini kita bisa copy, terus balik ke Google Colab yang sebelumnya udah kita pernah coba ya. Search keyword-nya diganti sama itu gitu. Ini juga bisa dikombinasiin sama filter date. Jadi teman-teman misalkan udah di PLTU, tweet tentang PLTU, di tweet di Bandung, di tweet dari apa sih tadi ya? Until sama since. Until hari ini misalkan 18. Nah, pokoknya teman-teman tuh di sini masih bisa pakai until sama since gitu. Pokoknya ikutin video sebelumnya ya buat keyword-keyword yang kayak gini. Pokoknya masih bisa dikombinasiin. Jadi ini tentang PLTU, di tweet di Bandung, radiusnya 10 km dari Gedung Sate tadi kalau nggak salah. Terus di tweet dari kapan sampai kapan itu bisa gitu. Tapi kalau nggak perlu dihapus aja nggak apa-apa gitu. PLTU biar lebih ini ya, lebih banyak tweetnya, aku tambah tentang polusi misalkan. Kayak gini tuh paling enak kalau dicoba dulu sih. Coba dulu. Nah nih, tweet tentang polusi masuk, dapat. Tentang PLTU ada nggak? Nah ini ada PLTU dapat gitu ya. Oke. File name-nya PLTU polusi. Nah udah nih, udah kita bisa. Oke. Nih kemarin juga ada beberapa orang yang ngalamin masalah tokennya nggak bisa ngisi di sini ya.
Jadi kan sebenarnya kalau ini di run, itu kan kita bakal harus ngisi tokennya di sini. Nah, buat itu ada cara lain biar nggak masukinnya di sini gitu. Jadi masukinnya langsung di sini ini bisa. Caranya dapetin token kalian. Ini bakal ku hide ya. Jadi ya aku ngingetin lagi kalau auto token itu rahasia, itu kayak password sama username kalian. Ngingetin lagi untuk jangan di share, pokoknya keep it buat kalian lah. Pokoknya itu kayak password gitu. Jadi ini harusnya nanti bakal ku blur, jadi kalian nggak bisa pakai. Mungkin ku kasih tahu stepnya ya. Mungkin jadi di browser di twitter.com itu diklik kanan, terus inspect, nanti bakal di bawah ada inspect, terus ke application, ke menu application yang ikonnya kayak gini nih, application. Mungkin kalau teman-teman di atas gitu kali ya. Nah, kayak gini nih, application, terus ke menu cookies, di kiri nih di storage, cookies, terus twitter.com. Nah, di sini cari yang namanya auto token. Nah, udah nih, di bawah sini bakal muncul nih cookie value-nya apa gitu. Nah, itu yang di copy. Ini kalau ada yang nggak keblur, tolong jangan dipakai ya. Nah, udah gitu, udah di copy, kita bisa paste di sini gitu. Udah, kalau udah dipaste di sini, nanti di bawah sini harusnya udah nggak dimintain lagi. Jadi teman-teman bisa crawl datanya dengan lebih gampang gitu. Nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Nah, buat jalanin semuanya, kita bisa klik runtime run all. Terus tunggu sampai semua prosesnya selesai. Ini masih connecting di tempatku karena belum jalan sama sekali. Initializing. Ini install Pandas. Terus cerita dikit aja. Ini aku tool alat Tweet Harvest ini tuh bikinnya pakai JavaScript, gak pakai Python. Jadi di sini tuh 2 line ini itu tuh untuk instalasi Node.js-nya atau install JavaScript-nya gitulah, karena nggak pakai Python gitu. Soalnya aku nggak gitu ngerti Python, jadi aku pakai JavaScript kemarin bikinnya. Nah, ini 1 line buat install Pandas. Nah, itu kan di Python ya. 2 line ini tuh buat install Node.js, itu JavaScript. Ya, itu cerita aja. Nah, ini udah jalan nih. PLTU Revolusi udah jalanin ini, udah nggak dimintain token lagi karena udah di ini ya, udah di set di sini. Tunggu sampai selesai semua proses instalasi dan lain-lainnya. Nah, ini udah opening Twitter search page. Ini udah ngisi PLTU Revolusi, udah dapat 18 tweet, 34. Ini aku dapetin berapa doang ya? Oh, cuma 50. Oke, nggak apa-apa. Oke, dapat 50 data tweet dan semuanya udah ada ya. Ini polusi, terus PLTU. Nah, nih @txt dari Bandung tuh. Kayak mesti semuanya banyak yang di Bandung kan. Jadi ya, ini dapat 50 tweet. Gitu ya, teman-teman. Ini teman-teman bisa naikin limitnya biar bisa dapat data yang lebih besar lagi. Ini aku cuman ceritain gimana caranya kita crawl data Twitter pakai geolocation ya, atau berdasarkan filter lokasi lah. Kita mau cari tweet yang di lokasi itu tentang PLTU atau polusi. Dan teman-teman bisa ganti keywordnya berdasarkan kebutuhan teman-teman sendiri. Please disclaimer lagi, token itu kayak password kalian, kayak username kalian, disimpan, dijaga, jangan sampai kesebar. Dan alat ini aku buat untuk bantu teman-teman yang lagi skripsian, yang lagi bikin tesis. Pokoknya untuk kebutuhan edukasi aja, tolong buat jangan disalahgunakan. That's all, semoga membantu teman-teman. Thank you.